Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Ratmelis Torina, CGP Angkatan 7 Kota Batam. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bob Talbert mengatakan, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Kaitan kutipan di atas dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini, yaitu pendidikan adalah suatu proses yang sistematis dan terencana, bukan hanya sekedar mengajarkan murid tentang teori atau konten, namun bagaimana semua itu masuk ke dalam kalbu alam pikir mereka, sehingga semua akan berdampak pada perilaku dan karakter karena manusia beradab lebih baik dari manusia berilmu. Ilmu yang baik dilandasi oleh karakter baik, sehingga murid dapat menjalankan kehidupan dengan bahagia dan keselamatan setinggi-tingginya. Si orang pendidik harus mampu menjadi teladan utama bagi murid-muridnya. Dengan keteladanan perkataan maupun tindakan, semua tercermin dalam kesehariannya. Menjadi pendidik berarti kita siap menjadi role model semua nilai kebajikan bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah, bahkan di lingkungan kita tinggal. Kita sebagai pendidik harus mampu berkontribusi bagi peserta didik. Setiap keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid dengan dilandasi nilai-nilai kebajikan. Pendidik berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran dan keteladanan. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Seorang pendidik harus mampu menjadi teladan utama bagi murid-muridnya. Dengan keteladanan perkataan maupun tindakan, semua tercermin dalam kesehariannya. Menjadi pendidik berarti kita siap menjadi role model, semua nilai kebajikan bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah, bahkan di lingkungan tempat kita tinggal. Setiap keputusan yang kita ambil harus berdasarkan kepada nilai-nilai kebajikan, sehingga memberikan dampak yang terbaik bagi murid-murid dan lingkungan kita. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan? Kita sebagai pendidik harus mampu berkontribusi bagi peserta didik. Setiap keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid dengan dilandasi nilai-nilai kebajikan. Pendidik berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran dan keteladanan. Hegel menyatakan, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Maksud dari kutipan ini, jika dihubungkan dengan proses pembelajaran pada modul ini adalah memahami kalimat bijak tersebut. Pendidikan merupakan suatu proses menuntun siswa dengan penguatan karakter, norma-norma, sehingga akan menjadi generasi yang memiliki nilai moral, kebajikan, dan kebenaran untuk menjalankan kehidupannya. Generasi yang akan datang adalah cerminan pendidikan saat ini yang kita poles seperti membuat mahakarya terbaik yang akan mewarnai negeri ini di masa depan. Rangkuman kesimpulan pembelajaran pada modul 3.1 yang saya pelajari yaitu yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Triloka memiliki pengaruh bagaimana seorang guru mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semboyan yang pernah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dan sampai saat ini masih menjadi landasan berpijak pendidik adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani, yang artinya seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang muridnya. Semboyan yang fenomenal dan memiliki makna mendalam dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan. Selalu berpihak pada murid untuk menjadikan generasi cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat kita lakukan selama proses pembelajaran di sekolah. Tidak hanya konten kurikulum, namun transfer nilai-nilai kebajikan dapat kita sampaikan secara terus-menerus dengan eksplisit pada pembelajaran dan keteladanan di setiap pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan humanis. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri, self-management,
kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill akan mewujudkan Uri Handayani dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah, tidak terkecuali murid-murid kita. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik akan mewarnai setiap pengambilan keputusan. Sebagai manusia yang beragama, kita yakin apapun yang kita lakukan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu pula dengan pengambilan keputusan. Nilai kejujuran, integritas sebagai pendidik akan tergambar dalam keteladanan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan. Yang ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Sebagai pendidik, kita harus memiliki keterampilan coaching. Hal ini sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Pendampingan kegiatan coaching atau bimbingan oleh fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran sangat efektif membantu pemahaman saya, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan. Beberapa contoh praktek coaching yang baik memberi gambaran utuh untuk dapat diterapkan di sekolah. Keputusan-keputusan dengan teknik coaching yang berlandaskan etika, nilai-nilai kebajikan sesuai dengan visi misi sekolah yang berpihak pada murid dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Teknik coaching dengan kesetaraan tidak menggurui akan menimbulkan rasa nyaman sehingga coach mampu mengidentifikasi permasalahan yang dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Coach dapat menyampaikan hambatan-hambatan dan dapat menemukan solusi yang sesuai karena coach mampu menjadi pendengar yang baik. Hal ini penting karena pada akhirnya menciptakan situasi kondusif dan dapat meningkatkan kompetensi peserta didik dan tenaga pendidik. Keterampilan coaching juga dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Dengan coaching, guru dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai coach yang baik, guru memiliki harapan seluruh siswanya dapat menjalankan seluruh tugas dan kewajiban yang diberikan di sekolah sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Yang keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari sosial emosional sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Bahwa perasaan dapat mewarnai setiap keputusan yang diambil. Namun pendidik menyadari setiap keputusan wajib berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan serta regulasi yang ada dan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Sehingga dengan kedua dasar tersebut, kita dapat membedakan dilema etika atau bujukan moral. Sosial emosional akan menumbuhkan empati dan simpati bagi kita sebagai pendidik. Dengan simpati dan empati, kita dapat merasakan apa yang peserta didik alami. Kita dapat mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana sehingga dapat mengambil keputusan. Kita dapat menggiring murid menciptakan terobosan yang inovatif dan kreatif sebagai alternatif solusi dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, setiap keputusan harus berpihak pada murid, berbasis etika dan nilai kebajikan dengan memetakan 4 paradigma dilema etika. Pengambilan keputusan juga berpegang pada 3 prinsip pengambilan keputusan dan dipadukan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan semakin mengasah empati dan simpati seorang pendidik. Empati dan simpati yang terlatih akan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Tentu saja, rasa empati dan pengelolaan diri dengan kesadaran penuh atau mindfulness akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika juga dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak,
berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Yang keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang kita ambil akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan berpengaruh di situasi di sekolah. Setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma. Dengan landasan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya, terwujud murid yang bahagia, cerdas, dan bekerja. Yang ketujuh, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pengambilan keputusan berlandaskan 3 prinsip penyelesaian dilema di mana yang akan dipakai. Apakah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Semua tergantung situasi dan kondisi yang ada. Namun, setiap keputusan pasti ada risiko, pro dan kontra. Hal ini menjadi salah satu tantangan. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah tidak dapat memuaskan semua pihak, sehingga ini merupakan suatu ganjalan bagi saya. Namun, 9 langkah pengambilan keputusan yang saya coba lakukan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman, dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah merdeka belajar. Merdeka belajar artinya murid bebas mencapai kesuksesan, kebahagiaan sesuai minat dan potensinya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini diharapkan murid-murid akan sukses dengan bidangnya masing-masing, bahagia karena sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan bertanggung jawab akan apa yang menjadi pilihannya. Dengan kata lain, semua pengambilan keputusan harus berpihak pada murid dan guru, berfungsi untuk memfasilitasi, memoles minat dan bakat yang sudah ada. Proses pembelajaran di kelas, guru menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini merupakan salah satu contoh keputusan yang berpihak pada murid. Menerapkan secara eksplisit maupun implisit KSE adalah wujud nyata untuk memfasilitasi dan mengasah keterampilan sosial emosional murid-murid kita. Yang kesembilan, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa setiap pengambilan keputusan akan membawa dampak baik jangka pendek atau jangka panjang bagi murid-muridnya. Semua akan terekam dalam memori dan akan menjadi role model bagaimana kelak murid-murid berpikir dan berpijak, bagaimana dia mengambil keputusan di masyarakat di kemudian hari. Pengambilan keputusan bagi seorang pendidik harus keputusan yang tepat, benar, dan bijak melalui pengujian benar-salah menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola akan menjadikan pengambilan keputusan kita akurat dan teruji, sehingga tidak menyesatkan murid-murid. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya adalah pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara dan dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Secara sadar, keputusan itu akan mewarnai pola pikir dan karakter bagi murid-murid. Sekolah sebagai lembaga yang melakukan proses transfer ilmu dan karakter selalu memberikan pelayanan kepada murid-murid. Tentu saja banyak mengambil keputusan yang mewarnai kebijakan-kebijakan sekolah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran secara sadar mengambil keputusan bijak dengan mengedepankan regulasi kesepakatan kelas, keyakinan kelas, untuk mewujudkan karakter dan budaya positif dalam kelas. Pengambilan keputusan harus bertujuan mewujudkan budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Suasana tersebut akan berdampak melejitnya kompetensi baik itu pendidik maupun murid. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh untuk mengantarkan murid-muridnya, murid yang cerdas dan berkarakter, menuju profil pelajar Pancasila sesuai harapan kita semua.
Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika atau bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah, agar keputusan tersebut berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu bentuk merdeka belajar, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan murid terpenuhi sesuai bakat, minat, dan kecenderungan gaya belajarnya. Pembelajaran kokurikuler juga salah satu implementasi untuk mewujudkan karakter pelajar Pancasila. Berbagai tema dan dimensi yang disiapkan memungkinkan murid terbiasa dengan nilai-nilai positif dan pada akhirnya menjadi pembiasaan. Ke-11, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Yang saya pahami dari konsep modul ini adalah ada 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis aturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulitas, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan, pengujian paradigma, prinsip pengambilan keputusan, investigasi trilema, buat keputusan, dan meninjau kembali keputusan dan refleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah, ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya berdasarkan sesuai pemikiran saja, namun perlu melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Selama ini saya berpikir terlalu cepat dan reaktif, sehingga keputusan yang saya ambil perlu ditinjau kembali agar tidak merugikan banyak orang. Ke-12, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika, namun tidak mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan. Keputusan yang saya ambil biasanya hanya dari 2 hal yang pertama, sesuai dengan regulasi dan tidak merugikan orang lain. Tidak melakukan uji benar versus benar. Dalam modul ini saya belajar langkah-langkah pengambilan keputusan dengan tepat dan akurat, karena ada uji benar lawan benar. Yang ke-13, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelumnya, saya sangat bersyukur atas apa yang sudah saya temui pada modul 3.1 ini. Banyak ilmu yang saya terima, dan insya Allah akan sangat bermanfaat untuk hari ini dan masa yang akan datang. Konsep yang saya pelajari memberikan dampak luar biasa bagi pola pikir saya. Sebelum bertemu dengan modul ini, saya berpikir bahwa pengambilan keputusan hanya berdasarkan regulasi saja. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Ada 4 paradigma dilema etika, yaitu individu versus kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, serta konsep pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga saya lebih yakin dengan apa yang sudah saya tetapkan sebagai suatu keputusan. Saya berencana akan mengimplementasikan dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun ikut serta pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi yang saya ikuti. Saya berharap pengambilan keputusan yang saya lakukan akan selalu berpihak pada murid. Terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Bagi saya, materi modul 3.1 ini sangat penting dan bermakna. Di lingkungan sekolah, guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai warga sekolah, banyak keputusan yang akan dikeluarkan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Guru harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang dapat mewujudkan itu semua. Keputusan yang bernilai kebajikan dan mampu mengimplementasikan 9 langkah pengambilan keputusan sesuai 4 paradigma, 3 prinsip penyelesaian dilema, serta 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu uji intuisi, berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, uji publikasi, sebaliknya berhubungan dengan prinsip dengan berpikir berbasis hasil akhir, dan yang mementingkan hasil akhir, dan uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip
berpikir berbasis rasa peduli. Demikianlah rangkuman koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.